Tes, tes. Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman di Trader ID. Seperti biasa hari ini Minggu 6 Februari 2022 saya akan membahas beberapa saham ya. Dan saham-saham yang akan saya bahas untuk hari ini adalah 3 saham di sektor konstruksi, kemudian 3 saham di sektor properti. Karena saya lihat seminggu terakhir pergerakan saham properti dan konstruksi itu terlihat cukup menarik teman-teman ya. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu teman-teman. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu kembali ke teman-teman masing-masing. Oke. Nah, pertama kita bahas saham PTPP ya. PTPP seminggu terakhir ini terlihat ada minat buyers yang lumayan ya, dan PTPP saat ini dia sedang menguji area resistennya ini di sekitaran harga 990 sampai 980 teman-teman, dan candle terakhir pada hari Jumat itu terlihat kurang menarik ya. Candle terakhir itu terlihat kurang menarik, ada potensi dia membentuk pola candle yang namanya shooting star. Jadi untuk saat ini kalaupun PTPP lanjut naik, menurut saya terbatas sampai sini teman-teman ya. Terbatas sampai sini di sekitaran harga 1060 sampai 1070, which is di sini ada resisten juga ya, ada resisten juga. Nah, menurut saya PTPP menarik kalau dia ke sini kemudian dia retest lagi ke sini. Ya. Nah, kalau dia bertahan di atas ini nantinya, maka PTPP menarik. So, untuk saat ini menurut saya PTPP lebih baik wait and see terlebih dahulu. Kita lihat dulu sepanjang mana, sampai mana dia mampu konsolidasi di atas harga sekarang ya, di atas 980. Kalau dia terlihat mampu konsolidasi di atas ini, maka PTPP terlihat menarik. Tapi untuk saat ini ya, kalau dari view saya lebih baik wait and see terlebih dahulu teman-teman. Oke, itu untuk PTPP. Kemudian berikutnya ada saham Wika. Nah, Wika ini sudah lama ya pernah kita bahas. Nah, Wika Kamis kemarin dia terlihat mampu breakout dari channeling downtrend line yang pernah kita gambar sebelumnya, teman-teman. Nah, pas dia break di sini ada peningkatan volume. Tapi untuk saat ini menurut saya Wika itu belum terlalu menarik ya, belum terlalu menarik. Posisi sekarang dia sedang berada di resisten. Kalaupun dia lanjut naik, menurut saya dia akan tertahan di sini. Ya, di sini ada resisten. Nah, kalau ini mampu di break ke atas, 1180 ini mampu di break ke atas, maka cukup potensial untuk Wika karena ada pola double bottom ya. Ini kita bisa hapus dulu lah ya beberapa karena biar terlihat lebih jelas teman-teman ya. Oke, begini ya biar terlihat lebih jelas. Nah, Wika ada potensi dia membentuk pattern double bottom teman-teman. Ini bottom pertama, kemudian ini bottom keduanya. Nah, untuk neckline-nya itu ada di sekitaran sini, di 1180 sampai 1200 teman-teman. Jadi kalau ini mampu di break oleh Wika, maka dia ada potensi lanjut naik sampai ke sini, ke sekitaran di sini juga bertepatan dengan area resisten ya 1350 teman-teman. Jadi Wika ini cukup menarik ya untuk diperhatikan, ada peningkatan volume. Nah, buat strategi buy-nya baik ketika dia break dari sini, break dari 1180 atau kalau dia turun dulu mengikuti saham-saham lain, kalau dia turun dulu bisa buy on weakness di sini teman-teman ya, di sekitaran 1060 ya. Kalau Wika terlihat mantul di sini dan bertahan di atas ini, maka teman-teman bisa spek buy di sini 1060, tapi jangan full porsi. Mungkin 50% porsi dulu atau 30% porsi dulu, buy-nya sesisanya teman-teman bisa buy on breakout ketika dia terkonfirmasi break dari pola double bottom-nya ini. Oke.
Oke, itu untuk saham Wika. Jadi so far ini menarik ya untuk dimasukkan ke watchlist, tapi untuk entry di harga sekarang menurut saya masih 50-50, belum terlalu oke untuk risk to reward rasionya. Oke, kemudian ada Waskita. Waskita so far jadi saham konstruksi yang menurut saya paling menarik ya, paling menarik. Dan Waskita ini sudah breakdown trend line-nya yang sudah terbentuk sejak Oktober 2021. Nah, cuma ya perdagangan kemarin, Jumat kemarin, Waskita itu membentuk pattern yang candle yang kurang menarik ya, ekor ke atasnya panjang. Jadi kalau saya lihat ini Waskita ada potensi dia turun dulu ke sini ya, ke sekitaran harga sini, sekitaran harga 650 sampai harga 600-an teman-teman ya. Jadi strategi menurut saya untuk Waskita, teman-teman bisa manfaatkan buy on weakness ketika Waskita itu berada di sekitaran harga 650 sampai 600 ya, buy bertahap dari 650 sampai 600 dengan stop loss teman-teman bisa set di bawah 600 ya. Dari segi volume di area bawah ya, setelah dia raih isu, terlihat volume di Waskita ini cukup menarik teman-teman. Jadi so far dari sorry teman-teman ya. Nah, jadi so far untuk saham-saham sektor konstruksi yang paling menarik menurut saya adalah saham Waskita, karena dari segi volume dia volumenya gede-gede di area bawah teman-teman ya, dan dia terlihat sudah break di downtrend line-nya, cuma saat ini terlihat masih ketahan di resistennya. Jadi saran saya ya buat teman-teman yang belum buy Waskita, bisa buy on weakness di sekitaran 650 sampai harga 600. Oke, so far ini Waskita menarik teman-teman ya. Kemudian berikutnya saham yang saya bahas di sektor properti yaitu BSDE. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya ya, saham properti yang menurut saya paling menarik yaitu BSDE dan SMRA. Nah, BSDE ya, dua candle terakhir dia terlihat peningkatan volume yang signifikan teman-teman ya. Nah, sebelumnya terakhir kali kita bahas BSDE kalau nggak salah pas dia lupa ya. Nah, ini kita bisa hapus dulu ya. Ini terlihat dia nggak sempat naik tapi nggak kuat teman-teman ya. Kita bisa hapus dulu. Nah, kalau kita perhatikan untuk BSDE ini teman-teman ya, dia akan kembali menguji resistennya ini. Ya, posisi sekarang untuk BSDE, sorry, kok itu sih nggak hapus? Ini bisa. Ini kita bisa hapus dulu biar lebih jelas ya. Nah, posisi sekarang untuk BSDE dia sedang menguji area resisten teman-teman. Tapi dilihat dari peningkatan volume dua candle terakhir ya, volumenya gede-gede. Jadi BSDE ini udah menurut saya udah lumayan undervalue teman-teman ya. Juga sales dari BSDE ini juga menarik sekali ya kalau teman-teman sedikit ke fundamental salesnya ini atau penjualan dari BSDE ini naik begitu signifikan, dan juga dari sentimen dari Sri Mulyani yang masih masih mempertahankan subsidi untuk beli properti. Jadi menurut saya sih BSDE ini masih diuntungkan untuk itu teman-teman, dan volume terakhir, dua candle terakhir juga menarik. Jadi untuk area buy kalau menurut saya pribadi ini ada resisten di sekitaran 1080 sampai, nah ini resisten. Jadi buat teman-teman yang mau beli BSDE bisa mulai cicil dari harga sekarang ya. Kalau dia nggak membuat lower low baru, maka BSDE ini menarik. Dan kalau menurut saya dia akan ke sini dulu ya, ke sekitaran 1080-an. Kalau di sini dia terlihat nggak mampu break, kemungkinan dia akan turun dulu.
membentuk pattern yang namanya inverted head and shoulders. Nah, untuk saat ini karena dia sedang menguji resisten, ada potensi dia akan konsolidasi dulu, ya. Ada potensi dia akan konsolidasi dulu di sini sebentar, ya. Jadi kalau dia turun, ya, besok-besok kalau dia turun, apalagi turunnya tanpa volume teman-teman, maka itu bisa jadi area cicil yang menarik untuk BSTE. So far sih BSTE ini menarik teman-teman, menarik. Dilihat dari segi volume juga oke. Jadi kalau dia terkoreksi tanpa volume, maka bisa manfaatkan untuk cicil-cicil sedikit-sedikit. Nah, banyak lagi nanti di mana? Banyak lagi nanti ketika dia mampu bertahan di atas 1000, ya. Banyak lagi ketika nanti dia mampu bertahan di atas 1000, dan taking profitnya teman-teman bisa taking profit di 1080. Oke. Itu untuk BSTE, kemungkinan besar kalau menurut saya dia akan naik dan akan tertahan di sini untuk sementara. Itu wajar karena ini resisten cukup kuat. Nah, kalau di sini dia terkoreksi, kemungkinan nggak akan membuat lower low value. Jadi so far sih BSTE ini salah satu yang paling menarik kalau menurut saya di sektor properti teman-teman, ya. Dari segi fundamental, peningkatan sales yang meningkat cukup signifikan juga berpengaruh nantinya terhadap BSTE ini. Oke, itu untuk BSTE. Kemudian SMRA. SMRA, pembahasan kita terakhir adalah di sekitaran sini teman-teman, ya. Dimana saya waktu itu bilang di sini SMRA ada pola head and shoulders, kemudian dilawan dengan pattern falling wedge, dan kalau mampu di break menurut saya layak untuk dibeli. Ternyata dia nggak mampu break dan malah jebol, ya. Jebol yang namanya pattern head and shoulders, ya. Dan kalau kita tarik lebih jauh, terlihat ini, ya, SMRA mantul di support kuatnya. Oke, ini support kuat untuk SMRA dan dia mantul di situ teman-teman, ya. Dia mantul support kuatnya dan volume perdagangan beberapa minggu ini juga menarik teman-teman, ya, gede-gede. Nah, kalau kita lihat ke pattern yang lebih kecil, ya, candle yang lebih, maksudnya time frame yang lebih kecil, di sini ada pattern yang menurut saya cukup menarik dari SMRA ini teman-teman. Ada pattern inverted head and shoulders yang potensi akan kebentuk. Di sini adalah shoulder kiri, di sini headnya. Nah, sekarang dia dalam proses membentuk shoulder kanan. Jadi untuk SMRA ini menurut saya menarik, ya, menarik buat diperhatikan. Kalau teman-teman yang mau beli saham SMRA ini, beli dia ketika mampu break dari 730 sampai 735. Maka potensi SMRA akan naik, setidaknya dia akan naik sampai sini, ya, sampai harga sekitaran 800 sampai 810-an teman-teman. Jadi so far SMRA untuk saat ini menarik dan target dari pattern head and shoulder sebelumnya juga sudah hampir tercapai, ya. Jadi SMRA ini menarik teman-teman, menarik. Sektor properti udah mulai ada yang menarik, ya, dan dari segi volume beberapa candle terakhir volumenya juga ada peningkatan yang cukup signifikan. Jadi ya layaklah, ya, buat teman-teman yang belum punya saham properti, BSDE SMRA menurut saya bisa jadi pilihan yang menarik, ya. Kemudian yang terakhir ada saham APLN. Ini yang tadi itu saham blue chipnya properti. Nah, ini saham second linernya properti atau bahkan mungkin third linernya teman-teman, ya. Nah, ini plan kita sebelumnya sudah kita target. Ini kita bisa hapus dulu biar lebih jelas lah. Nah, APLN, ya. APLN di sini dia membentuk pattern double bottom, ya, double bottom. Pas dia break, volumenya gede teman-teman, ya. Pas dia break, volumenya gede. Kemudian dua candle terakhir dia konsolidasi
dengan volume yang terlalu kecil. Kita coba ke time frame yang lebih kecil ya, time frame 1 jam ya. Nah, kalau kita ke time frame yang lebih kecil, maka neckline double bottomnya tidak di sini tapi di sini. Oke. Jelas ya teman-teman, di sini ada pattern double bottom. Ini bottom pertamanya. Ini bottom keduanya. Dan dia di sini ada konsolidasi yang kecil ya, konsolidasi yang kecil. Nah, jadi buat teman-teman yang tertarik untuk APLN ini ya, strategi menurut saya ada dua. Strateginya menurut saya ada dua, baik ketika dia break dari 120 atau buy on weakness ketika dia terkoreksi sampai sini, sampai harga 115 sampai 114 teman-teman ya. Jadi strategi saya untuk saham ini ada dua. Kalau dia turun sampai sini, buy on weakness dari sini. Kalau dia break ke atas, maka target kenaikan dari APLN ini bisa ke 130-an. Jadi so far ya, saham-saham properti lebih menarik dari saham-saham konstruksi teman-teman ya. Jadi so far ya, menurut saya yang suka saham blue chipnya properti bisa perhatikan BSTE dan SMRA. Nah, yang suka main gorengan, yang dalam tanda kutip ya, gorengan atau second lendernya properti, bisa perhatikan APLN ini. Menurut saya ini cukup oke juga, double bottom, dan potensi kenaikannya itu sekitaran, nah kalau teman-teman belinya di 115, itu ada potensi kenaikan sekitar 14%-an. Kalau teman-teman beli ketika dia break, ada potensi kenaikan ke sekitar 7-8%. Bisa lah ya, untuk trading jangka pendek ini oke. Dan kemungkinan kalau dia naik sampai 130, di sini ada resisten, maka dia akan tertahan sebentar. Itu wajar ya. Kalau dia naik sampai sini dan tertahan di sini, itu wajar teman-teman ya. Oke, so far ya itu pembahasan kita untuk hari ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk saham konstruksi atau saham properti yang sudah analisa fundamental dan lain sebagainya, yang yang belum menentukan area entry, mudah-mudahan analisa saya bermanfaat buat teman-teman. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat hari Minggu.